Poki, Barata Podcast Alkitab, bareng kita. Poki Barata. biasa. Iya, halo semua. Jadi ini podcast kita bakal bahas tentang Alkitab sama-sama. Nah, kalau hari ini kita bakal bahas tentang Paulus. Mulai dari siapa itu Paulus, siapa sampai perjalanan-perjalanannya yang udah dilalui, serta nilai-nilai yang bisa kita dapat dari Paulus ini sendiri. Ngomong-ngomong soal Paulus, siapa sih sebenarnya Paulus itu? Nah, gini teman-teman. Sebelum kita bahas tentang namanya yang Paulus, kita harus tahu dulu nih, seluk-beluk nama yang dulu Saulus. Lah, emangnya gimana tuh? Bukannya setahu aku dulu ganti nama jadi Paulus ya? Oh, nggak gitu ceritanya guys. Ternyata, jadi banyak orang yang salah sering mengira kalau nama Saulus diubah jadi Paulus. Padahal sebenarnya itu hanyalah perubahan nama dalam konteks budaya. Karena Saulus ini dalam budaya Ibrani, sedangkan Paulus itu budaya Yunani gitu. Duh, kayaknya kurang jelas nih. Ada contoh yang lebih jelas gak sih? Biar teman-teman yang denger juga ngerti. Nah, ini nih contoh simpelnya. Misalnya, ada orang namanya John. Itu kan dalam bahasa Inggris kan? Kalau dia ke Indonesia, pasti namanya jadi Yohanes. Jadi sebenarnya dari Saulus ke Paulus, itu cuma kayak perubahan bahasa doang. Walah, jadi selama ini mikir kalau Paulus berubah namanya, pas dia berubah tobat itu salah. Ternyata perubahan namanya itu gak ada sangkut pautnya sama pertobatannya Paulus. Oh alah, ngomong-ngomong soal pertobatan Paulus, apa sih yang bikin dia bertobat? Gimana ceritanya sampai dia bisa bertobat? Jadi gini loh ceritanya, waktu dia mau ke Damsyik, Tuhan Yesus tuh menampakkan dirinya ke si Paulus. Dan saat itu Tuhan bilang ke Paulus, "Kenapa kamu menyiksa aku?" Di situ mata Paulus dibutakan sama cahaya yang terang banget. Dan dari situ dia berangkat ke Damsyik, menginap di rumah Yudas. Nah, kelanjutannya Dosro aja deh yang jelasin. Oke. Jadi setelah itu Tuhan ngomong ke Ananias melalui Roh Kudus. Tuhan minta Ananias ke rumah Yudas untuk samperin si Paulus yang saat itu masih Saulus gitu loh. Dan akhirnya Ananias ini ketemu sama Paulus dan doain si Paulus sampai akhirnya Paulus bisa melihat lagi dan dibaptis. Nah, dari sinilah Paulus bertobat dan mulai memberitakan Injil yang awalnya di rumah-rumah ibadat, sampai ia mulai menjalankan misinya ke bangsa-bangsa yang seperti kita tahu adalah perjalanan misi Paulus. Iya, perjalanan Rasul Paulus tuh ada berapa kali ya? 6 atau 7 kali bukan? Ya elah, gak sebanyak itu kali. Si Paulus tuh ngejalanin perjalanan misinya 5 kali. Bahkan asal kamu tahu di perjalanan kelimanya itu masih banyak perdebatan soal itu. Tapi kali ini kita bahas sampai yang keempat aja. Nah, bener tuh kata Alpius. Tapi sekarang kita bahas perjalanannya yang pertama dulu kali ya. Jadi, perjalanan yang pertama itu dimulai dari Antioquia. Awalnya itu ada 3 orang, yaitu Paulus, Barnabas, dan keponakannya si Barnabas yang namanya Yohanes Markus. Tapi nggak tahu deh kenapa di tengah jalan si Yohanes Markus tiba-tiba mutusin buat nggak jadi ikut. Kenapa tuh Yohanes Markus nggak jadi ikut emang? Nah, jadi gini, waktu itu si Yohanes Markus masih muda banget. Jadi wajar tuh, dia masih takut, belum berpengalaman, dan mentalnya juga belum kuat. Makanya dia nggak jadi ikut deh sama Paulus dan Barnabas. Tapi itu nggak ngurangin semangat Paulus dan Barnabas dalam memberitakan Injil. Wah, keren ya. Ngomong-ngomong, dari Antioquia ini ada 3 kota yang didatangi sama Paulus dan Barnabas, yaitu Ikonium, Listra, dan Derbe. Yap, benar banget. Jadi di sana mereka itu menginjil orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Tapi mereka dapat kecaman nih dari orang-orang Yahudi. Mereka diancam mau dibunuh sama orang-orang Yahudi. Tapi Rasul Paulus tetap terus mengabar Injil sampai ada hal yang luar biasa terjadi, khususnya di Listra dan di Derbe. Wah, hal luar biasa apa tuh? Nah,
si Rasul Paulus dan Barnabas ini membuat mujizat di sana. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh dari lahir. Akhirnya, dari situ orang-orang tercengang banget sama perbuatan mereka dan bahkan mikir kalau mereka itu titisan dewa-dewa. Tapi Paulus dan Barnabas bilang ke mereka kalau itu kuasa Yesus. Dan akhirnya banyak deh orang di Antioquia, Syria yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah itu mereka kembali lagi ke kota-kota yang dikunjungi sebelumnya. Dan sampailah mereka ke tempat asal mereka. Oh, keren banget ya Paulus dan Barnabas, dan lebih keren lagi sih Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari perjalanan pertama kali ini kita bisa belajar banyak banget nih. Kali ini aku mau ngutip kata-kata dari seorang teolog, yaitu Ellen G. White. Dia bilang begini nih, dalam semua upaya misionaris mereka, Paulus dan Barnabas berusaha mengikuti teladan Kristus dalam rela berkorban, setia, dan tekun bekerja bagi jiwa-jiwa. Yes, baru perjalanan pertama aja kita udah belajar banyak hal. Gimana sampai perjalanan yang terakhir ya? Kayaknya sekarang kita bahas perjalanan yang kedua aja kali ya. Jelaskan, Nes. Jadi setelah beberapa hari lama mereka beristirahat dan mengajar jemaat di Antioquia, Paulus mulai mikir untuk melanjutkan perjalanan mereka. Di situ Paulus diskusi sama Barnabas. Si Barnabas ini pengen bawa Yohanes Markus, tapi Paulus tidak setuju dan akhirnya mereka berdebat sampai mereka memutuskan untuk pergi secara terpisah. Barnabas dan Yohanes Markus ke Siprus, sedangkan Paulus memilih Silas untuk pergi bersamanya dan memulai perjalanan yang kedua. Bener banget tuh apa yang dibilang Opung Yohanes. Jadi Paulus sama Silas pergi mengunjungi gereja-gereja pertama di Derbe, lalu mereka lanjut pergi ke Listra dan bertemu dengan anak muda yang sangat luar biasa yang tentunya kalian tahu banget nih, yaitu Timotius. Dan mereka ngajak si Timotius ikut sama mereka. Nah, di Listra, jemaatnya itu benar-benar bertumbuh secara masif nih teman-teman. Mendengar kabar itu, Paulus sangat bersuka cita. Mau dengar kelanjutannya nggak nih? Kalau mau, nanti Dosro deh yang jelasin. Mau dong, mau banget. Asik. Oke, ini aku jelasin deh. Saat Paulus tiba di Listra, dia berencana buat pergi ke bagian lain di Asia. Tapi Roh Kudus nggak izinin mereka gitu. Akhirnya mereka pergi ke Frigia dan Galatia, kemudian mengabarkan firman Allah serta mendirikan jemaat baru di sana. Gitu. Terus kemana lagi tuh? Nathan coba jelasin dong. Hadir. Oke, aku jelasin ya. Setelah dari Frigia dan Galatia, Paulus tuh punya rencana lagi untuk ke Bitinia. Tapi lagi dan lagi Roh Kudus nggak ngizinin mereka, sehingga mereka yaitu Paulus, Silas dan Timotius pergi ke Troas dan dapat penglihatan di sana tentang ada seorang Makedonia berdiri dan memanggil dia supaya mereka menyeberang ke tanah itu. Nah, dan menolong mereka untuk mendapat berita Injil. Nah, dari situ Paulus menyimpulkan kalau itu tuh suara Tuhan, dan akhirnya mereka mengadakan perjalanan ke benua Eropa. Setahu aku Lukas gabung sama mereka. Benar apa enggak tuh? Benar banget. Nah, sampai akhirnya mereka tiba di Filipi dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lydia. Mereka memberitakan firman kepada Lydia dan Lydia pun bertobat. Terus, si Lydia ini menuntun seluruh anggota keluarganya untuk percaya sama Tuhan Yesus dan dibaptis. Selama di Filipi, Paulus dan kawan-kawan tinggal di rumah Lydia. Buat kelanjutannya, gantiin deh Yohanes yang jelasin. Oke, di sana juga tuh ada seorang hamba perempuan yang punya roh tenung dan suka ngikutin si Paulus dan kawan-kawan. Sampai akhirnya si Paulus menyembuhkan wanita ini. Nah, tuan-tuan wanita ini marah karena penghasilan mereka dari tenungan ini lenyap. Kemudian mereka menangkap Paulus dan Silas ke hadapan penguasa. Mereka berkali-kali didera dan akhirnya dimasukkan ke penjara nih. Kira-kira ada yang tahu nggak kelanjutannya? Aku tahu. Pas mereka di penjara, kepala penjara masukin mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan kaki mereka dipasung dalam pasungan yang kuat banget.
Nah, pas tengah malam, Paulus dan Silas berdoa nih. Mereka menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat dan seketika pintu terbuka dan rantai yang membelenggu semua orang di penjara itu terlepas. Si kepala penjaranya kaget. Dia pikir semua tahanan melarikan diri dan dia langsung pengen bunuh diri. Namun, Paulus dan Silas menahan dia. Yang tahu ceritanya, coba lanjutin deh. Nih, aku lanjutin deh. Akhirnya si kepala penjara itu tersungkur di hadapan Paulus dan Silas. Terus nanya ke mereka apa yang harus dia perbuat supaya selamat. Terus Paulus dan Silas bilang untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia dan seisi rumahnya. Setelah itu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepada dia dan seisi rumahnya. Dan sampai akhirnya mereka menyerahkan diri untuk dibaptis dan percaya kepada Yesus. Oke, seru banget ya ceritanya. Banyak banget orang yang bertobat melalui Paulus ini. Tapi nggak cuma sampai di situ aja teman-teman. Ternyata pembesar-pembesar kota mengetahui bahwa Paulus dan Silas adalah warga negara Romawi. Kemudian mereka sadar bahwa mereka ada dalam bahaya karena mendera dua orang itu. Akhirnya mereka minta maaf ke Paulus dan Silas, kemudian menyuruh mereka keluar dari penjara dan meninggalkan kota itu. Tapi Paulus dan Silas pergi ke rumah Lydia dan saudara-saudara Kristen di sana dan kasih mereka sangat semangat buat nerusin gitu pekerjaan di Filipi. Habis dari situ, ada yang tahu nggak mereka kemana? Aku deh, coba jelasin. Setelah mereka dari Filipi, mereka melanjutkan perjalanan ke Tesalonika. Di sana, mereka banyak menenangkan orang Yahudi dan Yunani. Orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan membuat keributan. Meskipun begitu, mereka berhasil mendirikan jemaat yang kuat sebelum mereka diusir dari kota itu. Panjang juga ya perjalanan yang kedua ini. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kita hajar terus sampai akhir ya. Nih aku lanjutin. Setelah dari Tesalonika, mereka pergi ke Berea. Di sana, setelah Rasul Paulus memberitakan Injil, banyak orang mempelajari kitab suci dan bertobat. Orang-orang di Tesalonika ternyata mendengar keberhasilan Paulus dan mereka datang mengusir Paulus dari Berea. Paulus akhirnya pergi ke Athena, tapi Silas dan Timotius tetap tinggal di sana nih. Nah, yang jelasin soal Athena Truce deh. Nah, aku lanjutin ya. Si Paulus kan ke Athena tuh. Asal kalian tahu, Athena itu kota yang indah, yang merupakan kota sejarah, seni, budaya, dan filsafat. Tapi pada saat ia berjalan-jalan di sana, Paulus melihat banyak kuil-kuil dan mezbah yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Pas Paulus lihat itu dan sadar kalau orang-orang di sana tuh udah lama mencari Allah yang hidup dan benar. Akhirnya dia memberitain firman di sana. Dan banyak orang yang mendengarkannya, bahkan sampai dibawa ke dewan kota untuk memberitakan Injil. Banyak yang ngetawain dia, tetapi banyak juga yang percaya kepada Yesus. Selanjutnya kan Paulus ke Korintus nih. Ada yang mau jelasin nggak? Aku. Nah, waktu dia di Korintus, dia kerja lagi tuh membuat kemah untuk memenuhi kebutuhannya pada saat itu. Nah, karena itu dia ketemu sama Aquila dan Priscilla serta tinggal sama mereka. Nah, Paulus berserta Priscilla dan Aquila tiap hari sahabat itu selalu memberitakan firman kepada orang Yahudi dan Yunani. Pokoknya dimanapun ada kesempatan dia pasti selalu memberitakan firman Tuhan deh. Oh iya, pas di sana juga Silas dan Timotius ke sana dan Paulus senang banget karena dapat kabar kalau jemaat di Tesalonika imannya kuat di dalam Tuhan. Benar banget tuh kata Ledosro. Hal itu juga yang jadi semangat baru buat pekerjaan Paulus. Nah, lanjut bahas soal di Korintus ya. Pekerjaan Paulus di sana makin kuat tuh. Sampai akhirnya orang-orang Yahudi mulai bikin masalah sama Paulus dan si Paulus pergi ke rumah Titus Justus yang tempatnya sebelah rumah ibadat. Kemudian Crispus yang adalah kepala rumah ibadat percaya kepada Kristus bersama dengan seisi keluarganya. Dari situ banyak orang percaya dan dibaptis. Benar banget
tuh Alpius. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau Paulus tuh dapat penglihatan lagi dari Tuhan. Dan Tuhan bilang bahwa ia akan selalu memberikan perlindungan untuk Paulus. Ya udah deh, Paulus tetap di sana dan tetap mengajar terus. Tapi akhirnya dia mau diusir kan ya? Iya, betul. Waktu Galio jadi gubernur, orang-orang Yahudi itu berusaha buat usir Paulus. Tapi gubernur nggak mau urusin hal-hal agama gitu deh. Akhirnya sidang dibubarin dan orang Yahudi diusir keluar. Paulus terus ada di Korintus selama 1,5 tahun dan melanjutkan banyak hal di sana. Tapi udah waktunya dia nih buat pulang dan membantu para jemaat supaya iman mereka kuat dan tidak goyah. Sebelumnya dia diminta jemaat di Efesus untuk tinggal lebih lama, tapi ia menolaknya. Nah, pas itu juga dia menulis surat pertamanya buat jemaat Tesalonika. Duh, selalu belajar hal baru ya kalau bahas perjalanan Paulus. Nah, dari perjalanan kedua ini kita juga bisa belajar tuh kalau Tuhan tuh selalu menyertai pelayanan Paulus. Meskipun banyak tantangan dan rintangan yang dilalui Paulus, tapi karena campur tangan Tuhan, dia tetap bisa memberitakan kebenarannya. Sama halnya dengan kita nih guys. Kalau Tuhan sudah menyertai kita, gak perlu lagi khawatir. Pasti Tuhan tolong sampai selesai, oke? Amin. Nah, boleh nih sekarang bahas perjalanan selanjutnya, yaitu perjalanan ketiga. Gimana tuh? Jadi, setelah lama di Antioquia, dia menjelajahi Frigia dan Galatia untuk meneguhkan hati semua murid. Setelah dari situ, dia ke Efesus. Ngapain ke Efesus? Nah, di Efesus ada 12 murid yang belum menerima baptisan. Si Paulus ini menumpangkan tangan kepada mereka dan saat itu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Selain itu, setiap hari Paulus berbicara di ruang kuliah Tiranus selama 2 tahun. Di situ juga Paulus melakukan mukjizat, yaitu setiap sapu tangan yang pernah dipakai Paulus jika diletakkan kepada orang yang sakit atau kerasukan mereka akan sembuh. Oh iya, di sana bukannya ada 7 anak-anak Skewa ya? Iya bener banget. Di situ juga ada Demetrius yang ada tukang perak membuat kuil Dewi Diana. Nah, dia sangat emosi waktu itu karena penghasilannya tentu berkurang. Karena semakin banyak orang percaya kepada Yesus di sana. Dan akhirnya ia memprovokasi tuh teman-temannya sampai terjadi keributan di Efesus. Akhirnya Paulus ke Makedonia dan menguatkan hati saudara-saudaranya di situ. Setelah itu, Paulus kemana lagi ya? Setelah itu, Paulus pergi ke Yunani dan tinggal di sana selama 3 bulan. Dari situ Paulus mau kembali ke Antioquia, Syria. Namun, dalam perjalanan Paulus, orang Yahudi mau membunuh dia. Akhirnya Paulus kembali melalui Makedonia dan tiba di Troas. Nah, di Troas dia memecahkan roti dan berbicara sampai tengah malam. Di situ ada seorang pemuda bernama Eutikus yang sedang duduk dekat jendela sambil mendengar khotbah Paulus. Karena dia sangat mengantuk, akhirnya dia jatuh dari tingkat 3. Orang-orang melihat bahwa dia sudah mati. Namun, Paulus berkata bahwa dia masih hidup, dan benar memang dia masih hidup. Oke, selanjutnya Paulus berlayar melalui beberapa kota dan sampailah dia di Miletus. Di sana dia tidak mau ke Efesus karena dia tidak mau waktunya habis. Akhirnya dia mengundang penatua-penatua di Efesus untuk datang ke Miletus dan melakukan perpisahan karena Paulus tidak akan datang lagi ke Efesus. Setelah perpisahan itu, mereka berlayar kembali melalui beberapa kota dan sampailah mereka di Tirus. Setahu aku, mereka turun di Tirus karena muatan kapal harus dibongkar. Makanya mereka turun di sana. Di Tirus, Paulus mengunjungi murid-murid selama 7 hari dan murid-murid mendapat bisikan dari Roh supaya tidak pergi ke Yerusalem. Lalu dari Tirus mereka pergi ke Ptolemais. Di sana, Paulus dan rekan-rekannya memberi salam kepada orang-orang di Ptolemais. Keesokan harinya, sampailah mereka di Kaisarea. Nah, selanjutnya gimana tuh? Selanjutnya, pas dia di Kaisarea, Paulus tinggal di rumah Filipus. Kemudian Nabi Agabus menubuatkan apa yang akan terjadi kepada Paulus di Yerusalem. Mendengar hal itu, teman-teman Paulus menasihatkan Paulus untuk tidak pergi ke Yerusalem. Namun, Paulus tetap berpegang teguh kepada keinginannya dan tidak takut, bahkan rela mati bagi Tuhan Yesus. Salut banget ya sama Paulus. Hidupnya benar-benar
didedikasikan untuk Tuhan, bahkan sampai rela mati bagi Tuhan Yesus. Kita juga sebagai anak Tuhan harus memiliki jiwa seperti Paulus, yaitu memiliki iman dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Meskipun banyak tangan dalam mengikut Yesus, kita harus selalu percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. Nah, selanjutnya nih kita bakal bahas perjalanan Paulus ke Roma. Kira-kira gimana ya ceritanya? Jadi dari Kaisarea Paulus pergi ke Yerusalem untuk ketemu sama Yakobus dan penatu Yerusalem. Di sana juga dia bercerita tentang perbuatan Allah bagi bangsa-bangsa lain. Yakobus dan penatua-penatua di sana senang mendengar berita itu, tapi di sisi lain mereka sempat salah paham dengan Paulus. Mereka pikir Paulus mengajarkan orang-orang Yahudi ada yang di perantauan melepaskan hukum Taurat Musa, padahal tidak seperti itu. Nah, iya tuh, padahal Timotius juga masih disuruh sunat kan? Jadi sebenarnya Paulus nggak ngajarin kayak gitu. Di sana juga waktu itu Paulus disuruh bawa 4 orang ke bait Allah untuk melakukan penyucian supaya orang-orang di sana termasuk orang-orang Yahudi yang di Yerusalem tidak salah paham dengan pengajaran Paulus bahwa dia tetap memelihara hukum Taurat Musa. Iya, setahu aku orang-orang Yahudi dan dari Asia sempat melihat Paulus di bait Allah ya. Iya, jadi pas mereka lihat Paulus di bait Allah, mereka menghasut rakyat dan sampai akhirnya Paulus ditangkap dan dipukuli. Mereka juga berpikir bahwa Paulus membawa orang Yunani ke bait Allah karena mereka sempat melihat Paulus bersama Trofimus yang adalah orang Yunani. Akhirnya mereka sangat marah kepada Paulus dan mau membunuh Paulus. Setelah itu, kepala pasukan dan prajurit datang mau mengamankan keadaan dan Paulus ditangkap oleh kepala pasukan. Selanjutnya Nathan deh yang ceritain. Nah, selanjutnya kepala pasukan mau dengar penjelasan dari rakyat di sana, tapi orang-orang di sana tuh nggak jelas menjelaskannya. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, dan lain-lain. Jadi kepala pasukan bingung dengan penjelasan mereka, dan pada akhirnya kepala pasukan membawa Paulus ke markas itu. Tapi bukannya sebelum ke markas, Paulus sempat ngomong dulu ya sama orang Yahudi di sana. Iya, dia minta izin sama kepala pasukan untuk berbicara kepada orang Yahudi terlebih dahulu sebelum pergi. Ia bercerita tentang siapa dia sampai bagaimana Tuhan mengutus dia pergi ke bangsa-bangsa lain bukan ke Israel. Nah, mendengar itu, orang-orang di sana malah semakin marah dengan Paulus dan akhirnya Paulus dibawa ke markas. Nah, pas Paulus di markas, dia hampir mau disiksa oleh prajurit di sana. Tapi setelah mereka tahu bahwa Paulus adalah warga negara Romawi, mereka jadi takut dan tidak jadi menyiksa Paulus. Akhirnya, mereka membawa Paulus ke Mahkamah Agama supaya mereka tahu apa yang telah diperbuat Paulus. Tapi di Mahkamah Agung itu kan ada 2 golongan orang ya, yaitu orang Saduki dan Farisi. Jadinya si Paulus gimana tuh? Pas Paulus tiba di sana, dia menjelaskan bahwa dirinya adalah orang Farisi yang percaya kebangkitan orang mati, malaikat atau roh. Sedangkan orang-orang Saduki di sana kan tidak percaya dengan hal itu. Sehingga terjadilah perpecahan di sana dan akhirnya Paulus dibawa kembali ke markas. Nah, dari situ tuh Tuhan ngomong sama Paulus, memberi kekuatan untuk Paulus supaya dia tetap meneruskan pemberitaan Injil sampai ke Roma. Setelah itu, ada lebih dari 40 orang Yahudi yang bersumpah bahkan mengutuk dirinya kalau mereka tidak akan makan dan minum sebelum Paulus berhasil dibunuh. Nah, mereka membuat rencana agar Paulus pergi ke Mahkamah Agama untuk diadili lagi, supaya saat Paulus dalam perjalanan ke Mahkamah Agama, mereka bisa membunuh Paulus. Aduh, akhirnya gimana tuh? Paulus terbunuh gitu? Enggak dong. Untungnya waktu itu keponakan Paulus tahu bahwa ada yang ingin membunuh Paulus. Dia ngadu deh ke kepala pasukan dan akhirnya Paulus dibawa ke Kaisarea kepada Felix, wali negeri pada jam 9 malam. Paulus ada di sana selama 2 tahun.
dan dipenjara ringan. Saat itu, orang-orang Yahudi di Yerusalem dipanggil ke sana untuk sidang. Tetapi tuduhan-tuduhan mereka itu gak ada buktinya, dan Felix juga tidak menemukan kesalahan. Akhirnya sidang dibubarkan deh. Dari situ, Paulus diizinkan untuk teman-temannya datang ke sana. Saat itu, Felix telah menjabat selama 2 tahun dan terjadilah pergantian wali negeri ke Porcius Festus. Pada saat masa jabatan Porcius Festus, sidang diadakan lagi. Tapi si Porcius Festus ini ingin mengambil hati orang Yahudi. Nah, pas sidang terjadi kembali hal yang sama. Orang-orang Yahudi ini nggak bisa membuktikan kesalahan Paulus. Sampai akhirnya Porcius Festus bilang, mau nggak sidangnya di Yerusalem aja? Tapi Paulus menolak dan minta naik banding Kaisar. Nah, disinilah cikal bakal perjalanan Paulus ke Roma. Oh, jadi dia langsung ke Roma atau enggak sih? Enggak, dia nggak langsung ke Roma. Waktu itu ada Raja Agripa dan Bernike datang bertemu ke Festus. Nah, pas itu Festus cerita tentang Paulus. Kalau dia ditahan, tapi Festus tidak menemukan kesalahan dalam diri Paulus. Akhirnya Raja Agripa bertemu dengan Paulus. Dan Paulus bercerita tentang dirinya dan bagaimana Tuhan mengutus dia ke bangsa-bangsa lain. Dan memang benar kalau Agripa tidak menemukan kesalahan juga dalam diri Paulus. Nah, akhirnya dia bilang tuh ke Festus, harusnya Paulus bisa bebas tanpa naik banding. Dari situlah Paulus pergi ke Roma. Bener banget tuh kata Yohanes. Akhirnya Paulus dan tahanan lainnya diserahkan kepada seorang perwira bernama Julius untuk dibawa ke Roma. Nah, Julius ini memperlakukan Paulus dengan ramah. Pada saat kawal berhenti di Sidon, Julius mengizinkan Paulus untuk bertemu dengan sahabat-sahabatnya supaya bisa memperlengkapi keperluan Paulus. Si Aristarkus di sini juga menyertai Paulus. Waktu itu juga bukannya mereka pindah kapal ya? Iya, dan pas mereka jalan, hampir beberapa hari kapal mereka tidak jalan karena angin yang kurang baik. Dan dengan susah payah mereka melewati Tanjung Salmone dan sampailah mereka di pelabuhan indah dekat kota Lasea. Di sana Paulus sudah ingetin perwira tuh kalau perjalanan mereka bakal mengalami kerugian. Tapi perwira itu lebih percaya sama nakoda dan tetap melanjutkan perjalanan mereka. Sampai akhirnya di tengah jalan terjadilah yang dikatakan Paulus. Adanya angin ribut yang menyebabkan angkutan kapal beberapa harus dibuang. Dan mereka diombang-ambingkan selama 14 hari. Seketika itu, malaikat Tuhan menghampiri Paulus dan berkata kepada Paulus untuk tidak takut. Dan ia harus menghadap Kaisar. Malaikat juga berkata bahwa mereka semua akan selamat. Terus gimana tuh Dosro? Nah, setelah itu kapal mereka menabrak busung pasir dan berhenti tidak bisa bergerak. Akhirnya mereka berenang ke pantai di Pulau Malta. Mereka yang berjumlah 276 jiwa ini selamat. Ngapain aja tuh Paulus selama di Pulau Malta? Di sana sempat terjadi beberapa peristiwa. Saat itu Paulus sempat digigit ular beludak nih teman-teman. Namun Paulus tidak terluka sama sekali dan melemparkan ular itu dalam api. Dari situ orang-orang berpikir bahwa Paulus adalah dewa. Nggak sampai di situ, ada gubernur di sana yang bernama Gubernur Publius. Gubernur ini memperlakukan Paulus dengan baik. Dan gubernur ini membawa Paulus pada ayahnya yang sedang sakit. Di sana Paulus mendoakan ayah Gubernur Publius dan akhirnya sembuh. Banyak orang sakit di sana dan datang ke Paulus dan disembuhkan. Paulus menetap di sana selama 3 bulan lamanya dan ia melanjutkan perjalanannya ke Roma. Nah, setelah itu ia berangkat dan singgah ke Sirakusa selama 3 hari. Dan dari sana mereka berangkat ke Putroli dan singgah di sana selama 7 hari. Dari Putroli juga berangkatlah mereka kembali dan sampailah mereka di Roma. Selama di Roma ia disertai seorang prajurit yang menjaga dia. Paulus juga di sana mengajar tentang kerajaan Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Berakhirnya perjalanan Paulus di sini. Wah, keren banget ya Paulus ini bisa menuntaskan perjalanannya sampai titik terakhir. Belajar banyak sih dari Paulus, terutama tentang imannya kepada Tuhan. Walaupun banyak tantangan, bahkan sampai mau dibunuh, ia tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Benar banget tuh.
kita juga harus bisa seperti Paulus. Meskipun kadang hidup diselimuti banyak tantangan dan kesulitan, kita harus tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menyertai kita dalam segala situasi dan keadaan.